Ya. PJOK itu singkatan dari apa? Ayo. PJOK itu singkatan dari apa? Pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. PJOK itu apa, Rido? PJOK pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan. Ya. Pendidikan jasmani berarti jasmani kita itu harus ada pelajarannya atau pendidikannya, ya. Kebiasaan-kebiasaan jasmani kita itu juga harus kita pelihara dengan baik, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan jasmani kita kepada kita. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya mata, kita punya gigi, mesti dipelihara dengan sebaik-baiknya, ya, karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Semua itu sekali lagi amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus pelihara dengan sebaik-baiknya. Kuku kita yang panjang-panjang harus dipotong. Apalagi rambut yang gondrong, ya, untuk laki-laki harus dipotong. Jangan lupa juga berkeramas, ya. Nih, kita hari Jumat nih. Berkeramas, mandi pakai sabun, ya. Itu merupakan juga perintah Allah Subhanahu wa taala memelihara tubuh kita, ya. Kalau tubuh kita sakit, tubuh kita bau, itu juga kita beribadah juga tidak nyaman. Betul apa betul? Ya. Bangun tidur belum sikat gigi, belum apa-apa, misalnya mata masih ada beleknya maaf, ya, tapi sudah ambil makanan misalnya, ya. Nah, kan jadinya jorok, ya. Nah, jadi memang kalau sunnah Nabi bangun tidur itu ngapain? Bangun tidur baca doa, kemudian cuci tangan dulu. Cuci tangan, setelah itu, nah, cuci tangannya itu jangan dicelup, ya. Cuci tangannya dialirkan di keran atau dituangkan, ya, dari pagayung. Setelah itu berwudu, ya, gosok gigi, berwudu, ya. Nah, itu yang bagus tuh, itu namanya memelihara jasmani, memelihara kesehatan, ya. Karena kita di sini adalah pendidikan jasmani atau pendidikan kesehatan, ya. Nah, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin membicarakan bukan hanya tentang jasmani, ya. Maksudnya bukan hanya tentang tubuh, tetapi kebutuhan tubuh, ya. Selain tubuh kita ini butuh istirahat, ya, tubuh kita juga butuh yang namanya makanan, ya. Tubuh kita butuh yang namanya makanan. Nah, makanan, ya, makanan adalah kebutuhan, salah satu kebutuhan tubuh kita, ya. Karena kalau kita tidak makan, berarti kita akan mati. Tidak minum, kita juga mati. Kenapa? Karena kita ini makhluk hidup, ya. Permasalahannya adalah makanan apa saja yang dibutuhkan oleh tubuh, itu yang kita harus tahu. Makanan apa saja yang dibutuhkan tubuh, ya.
minuman apa saja yang dibutuhkan tubuh. Nah, itu yang harus kita tahu, ya. Jangan sampai kita memakan yang tubuh kita tidak butuh, ya. Ada tidak Ustadz makanan yang tubuh kita tidak butuh tapi kita makan? Ada. Ya, contohnya apa? Pewarna, pemanis, apalagi pengawet, ya, apalagi pewarna, pengawet, banyak ya. Jadi yang sifatnya itu bahan kimia, tubuh kita itu tidak butuh, ya, tidak butuh. Nah, sekarang di sini Ustadz mau menyampaikan kebutuhan-kebutuhan yang makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Di antaranya yang pertama adalah namanya karbohidrat. Ada yang pernah dengar karbohidrat? Apa itu karbohidrat? Yo. Apa itu karbohidrat? Nah, ada yang lupa. Karbohidrat adalah makanan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menghasilkan energi, ya. Menghasilkan energi. Energi buat apa? Buat melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita belum makan karbohidrat, tubuh kita akan lemes, ya, akan lemes, loyo, lunglai, nggak ada tenaga, ya. Ustadz, kira-kira makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Kira-kira apa? Ada yang bisa tahu? Nasi, pinter. Apalagi? Ubi. Singkong, bagus. Roti, ya. Bakwan mengandung karbohidrat nggak? Iya, mengandung karena itu ada tepungnya. Tepung itu dari gandum, ya. Apalagi yang mengandung karbohidrat? Combro, lontong, kentang, stik, ya. Bagus. Kita lanjutkan. Kebutuhan apa makanan yang dibutuhkan oleh tubuh selain karbohidrat adalah protein, ya. Protein juga dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Apa itu protein? Ada yang tahu? Protein apa? Protein adalah sama juga makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, tapi yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan, ya, membantu pertumbuhan tubuh, ya. Jadi kita ini manusia kan tumbuh terus, ya, berkembang, ya. Tumbuh itu ke atas, ya, bukan ke samping, ya. Jadi kalau kalian nih masih usia SD itu masih tumbuh tinggi, ya, tumbuh. Nah, itu harus banyak makan protein, ya. Selain untuk pertumbuhan, juga protein juga berfungsi untuk meregenerasi sel, ya, atau memperbaiki sel, ya. Misalnya kita terluka, misalnya, ya, tangan kita atau kulit kita terluka, nah, terus kok kembali sembuh lukanya. Nah, itu karena tubuh kita mengkonsumsi protein. Kalau kita kekurangan protein, maka lukanya itu akan lama sembuhnya. Di antaranya seperti itu, ya. Kemudian, oh ya, Ustaz, ada yang kelewat tadi, ya.
Kita kalau misalnya melihat teman kita atau misalnya orang tua kita atau siapa di lingkungan kita, pernah nggak kita melihat orang yang obesitas? Ya, apa sih obesitas, Ustadz? Di chat aja ya jawabannya ya, karena ini biar tertib ya suaranya. Obesitas adalah kegemukan. Obesitas itu kegemukan. Ya, pernah nggak kita ngelihat orang yang kegemukan? Ya, nah, orang yang kegemukan itu penyebabnya adalah karena apa? Kegemukan karena apa? Terlalu banyak mengkonsumsi apa? Gula. Mengkonsumsi karbohidrat. Ya, kegemukan itu karena kebanyakan mengkonsumsi karbohidrat. Nah, karbohidrat ini jawabannya Fauzi betul juga, karena karbohidrat ini mengandung gula. Ya, mengandung gula. Gula itu sama tubuh kita ini, gula yang dari makanan kita kan suka ada yang manis ya, termasuk nasi itu sebenarnya ada gulanya, ada makanan gulanya di situ, mengandung gula ya, ada manis-manisnya ya. Semua makanan karbohidrat itu ada manis-manisnya ya. Nah, gula itu karena terlalu banyak di dalam tubuh maka menjadi obesitas ya, obesitas atau kegemukan. Baik, kita lanjut tadi ke protein ya. Contoh makanan yang protein itu apa? Contoh makanan-makanan yang mengandung protein. Protein itu ada dua macam, ada protein nabati, ada protein hewani ya. Sebutkan protein nabati apa saja. Protein nabati itu protein yang berasal dari tumbuhan. Apa saja? Protein nabati yaitu rumput laut. Bukan. Gandum. Bukan. Protein, bukan karbohidrat. Protein. Setiap hari kita mungkin pernah makan ya, tahu tempe. Nah, tahu tempe itu protein tinggi ya, itu pengganti daging ya, atau sama manfaatnya seperti daging. Kemudian selain tahu tempe apa? Brokoli. Ada yang pernah lihat brokoli? Itu juga mengandung banyak protein. Selain brokoli apa? Sawi ya. Jadi kalau kita makan sayur sawi pakai tahu ya, itu sama dengan kita makan protein. Sayur protein ya. Kangkung ya. Karena protein itu cirinya kalau sayuran itu sayuran yang warnanya gelap, warna hijau gelap. Itu mengandung banyak protein. Ya, kangkung juga termasuk. Ya. Jadi makan kangkung pakai tempe, pakai nasi, itu sudah makan karbohidrat dan protein. Ya, jadi kita tahu manfaat protein apa, manfaat karbohidrat apa. Pakai sambal. Nah, sambal ini termasuk sayuran ya. Sambal itu isinya apa sambal? Cabe. Ya, cabe ini mengandung vitamin C ya, vitamin C. Nah, kita bicara vitamin. Terus Ustadz, vitamin buat apa fungsinya? Ya, vitamin untuk mengatur
Vitamin untuk mengatur atau merawat tubuh, ya, mengatur atau merawat tubuh. Misalnya vitamin C, vitamin D, ya, vitamin E, ya. Vitamin C misalnya untuk apa namanya, antioksidan, ya, antioksidan itu supaya tidak menangkal radikal bebas atau menangkal penyakit-penyakit yang dari luar. Nah, itu pakai vitamin, ya, pakai vitamin. Jadi untuk merawat tubuh, ya, vitamin. Terus ada lagi selain karbohidrat dan protein, apa itu namanya? Pernah kita dengar? Lemak. Oh, sebelum lemak ini ya, protein itu kan ada dua tadi, protein hewani dan nabati. Yang hewani apa? Tadi yang nabati udah. Protein hewani apa? Daging. Daging apa? Daging sapi, daging ayam, daging kambing, ya. Selain daging apa? Protein hewani. Telur. Daging telur, ya. Selain telur apa? Daging, telur, ikan. Ikan juga termasuk protein, ya. Jadi kalau kita pengen cepat tumbuh tinggi, tumbuh apa, kita jangan kurus, biar nggak kurus, nah harus banyak makan protein, ya Fauzi, ya, makan protein, ya, bukan makan nasi. Makan nasi karbohidrat, beda. Karbohidrat itu bikin gemuk, karbohidrat. Kalau protein bikin tumbuh. Tahu, tempe, kangkung, sawi, apalagi telur, ya. Tapi juga protein ini juga harus seimbang, jangan terlalu banyak makan protein, ya. Segala sesuatu yang terlalu banyak itu juga tidak baik, ya. Kemudian selanjutnya adalah lemak, ya. Ustadz, lemak kan gak bagus, ya. Lemak kan bikin orang sakit jantung dan sebagainya. Iya, tapi lemak itu juga ada yang bagus, ya. Ada lemak yang baik, ada lemak yang tidak baik. Nah, lemak yang baik ini berfungsi untuk, ya, manfaatnya membantu menyerap vitamin, ya, dan cadangan energi untuk tubuh, ya. Ya, membantu menyerap vitamin dan cadangan energi tubuh. Itu fungsi lemak bagi tubuh kita, ya. Kemudian selanjutnya apa namanya? Lemak juga bisa membantu agar kita tidak cepat kedinginan. Orang yang kurus itu cepat dingin, cepat kedinginan, tapi orang yang gemuk kepanasan. Kan kebanyakan lemak. Baik, sumber lemak itu dari mana saja makanannya, ya. Dari hewan dan juga dari tumbuhan ada, ya. Yang sehat itu lemak itu dari tumbuhan, ya. Walaupun dari hewan juga ada yang sehat, tapi lebih aman itu dari tumbuhan. Lemak yang dari hewan ya banyak, ya, lemak sapi, lemak ayam, ya, daging-dagingan kan suka ada lemaknya tuh, ya. Nah, kalau dari tumbuhan apa? Ya, dari tumbuhan. Dari tumbuhan lemaknya adalah alpukat, kemudian kelapa sawit, ya, itu mengandung lemak, ya. Tadi Fauzin ini bertanya di chat, ya, manfaat lemak apa? Tadi terlewat. Manfaat lemak bagi tubuh adalah membantu menyerap vitamin, ya, membantu menyerap vitamin dan sebagai cadangan energi tubuh, ya.
Jadi kalau misalnya maksudnya cadangan energi itu begini, kalau misalnya puasa, misalnya kan berpuasa itu kan kita tidak banyak makan ya, karbohidratnya dikurangi ya kan. Nah kalau kita yang memiliki lemak ya, jadi energinya itu bukan dari makanan. Jadi kita tidak makan karbohidrat nih, tapi kita masih bisa beraktivitas. Nah, karena energi yang diambil oleh tubuh itu dari lemak tubuh kita. Ya. Nah, kalau orang kurus ketika dia makannya kurang, makan karbohidratnya kurang, maka dia akan lemes banget. Kalau puasa itu lemes banget karena gak ada lemaknya, sedikit yang ada. Ya. Nah, tadi itu lemak ya, lemak fungsinya atau manfaat lemak membantu menyerap vitamin dan cadangan energi ya. Yang tadi ilustrasikan Ustadz itu kalau ketika kita berpuasa, karbohidrat kan kita tidak makan nasi ya di siang hari, atau asupan karbohidratnya berkurang, otomatis kita lemes kalau berpuasa ya. Nah, kalau misalnya orang yang kurus, nah berarti cadangan energinya sedikit. Makanya orang yang kurus lemes kalau ketika berpuasa. Beda dengan orang gemuk. Itulah kurang lebih ya. Baik, itu saja mungkin dari Ustadz terkait materi PJOK hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, sehingga kita bisa tahu makanan-makanan apa yang dibutuhkan oleh tubuh dan tidak dibutuhkan oleh tubuh ya. Kalau kita mengetahui makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kemudian kita memakannya, tentu itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita sudah memelihara amanah yang sudah Allah berikan kepada kita berupa tubuh ya. Jangan lupa tubuh kita juga harus dirawat ya, mandi sekali satu hari minimal 2 kali, pagi dan sore ya. Kemudian sikat gigi, jangan lupa gunting kuku ya, mandinya pakai sabun, pakai sampo dan seterusnya. Itu juga kalau kita niatkan ibadah kepada Allah, setiap hari kita dicatat pahala di sisi Allah ya. Demikian dari Ustadz, marilah kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu PKN ya. Sekarang tutup bukunya untuk PJOK, kita ganti dengan PKN ya.